Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Ibu dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 semester 1 dengan tema teks puisi. Nah, kalian sudah tidak asing lagi kan dengan teks puisi? Teks puisi ini adalah bagian dari sastra, karya sastra. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Pada materi teks puisi kali ini, kita nanti akan membahas tentang pengertian teks puisi, unsur-unsur pembentuk teks puisi, kesimpulan isi dari teks puisi, jenis-jenis teks puisi, dan bagaimana cara menulis teks puisi serta menyuntingnya. Untuk itu, dalam teks puisi ini di dalam kurikulum 2013, kompetensi dasar itu yang mempelajari teks puisi adalah kompetensi dasar 3.7 tentang mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi, 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks puisi, 3.8 menelaah unsur-unsur pembangun dari teks puisi, dan KD 4.8 menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi. Pada awal ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.7 yaitu tentang pengertian teks puisi, unsur-unsur pembentuk atau pembangun teks puisi, dan kesimpulan isi dari puisi tersebut. Kemudian indikator pencapaian kompetensi pada KD 4.7, kita akan mengamati jenis-jenis teks puisi, kemudian bagaimana mendiskusikan isi teks puisi tersebut serta mempresentasikannya. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita pahami tentang pengertian dari teks puisi. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Nah, irama di sini maksudnya adalah naik turunnya, keras lembutnya, tinggi rendah, atau panjang pendeknya intonasi dalam puisi tersebut. Jadi irama di sini berkaitan dengan intonasi dalam puisi. Sedangkan matra itu adalah ukuran banyaknya tekanan irama. Jadi bagaimana irama itu, banyaknya irama dalam puisi itu disebut dengan matra. Lalu rima. Rima itu adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah dari puisi, berkaitan dengan pengulangan bunyi. Lebih dikenal lagi rima itu adalah pola persajakan ya. Ada yang berpola sajak A A A A, A B A B ataupun bebas. Itu rima. Lalu larik itu adalah susunan dari beberapa suku kata atau kata yang terdapat dalam satu baris pada puisi. Itu larik. Sedangkan bait adalah susunan beberapa larik atau baris dalam suatu puisi. Bait ini lebih dikenal dengan paragraf dalam puisi. Tuh, misalnya contoh nih, ini ada puisi. Ya, gumpalan langit maha sempurna, bertahta bintang-bintang angkasa. Namun satu bintang yang berpijar teruntai turun menyapa.
Nah, panjang pendeknya intonasi tadi di dalam puisi ini itulah yang disebut dengan irama. Sedangkan banyaknya irama ya yang ada di dalam teks ini, teks puisi ini itu disebut dengan matra. Sedangkan rima, rima itu adalah pola persajakannya. Di sini pola persajakannya bebas ya. Bebas. Kemudian untuk larik dalam puisi ini itu terdiri dari 4 larik atau 4 baris. Nah, ini yang disebut dengan larik. Larik pertama, ini larik kedua, larik ketiga, dan larik keempat. Kemudian bait. Dalam puisi ini terdiri dari 1 bait. 1 bait ini terdiri dari 4 baris. Jadi, mengenai banyaknya baris dalam 1 bait itu tergantung dari puisi itu tersebut ya, puisi tersebut. Jadi tidak harus selalu 4. Tergantung bagaimana puisi-puisi tersebut. Oke, di dalam teks puisi itu ada yang disebut dengan unsur-unsur pembentuk puisi atau lebih dikenal juga dengan unsur pembangun dari teks puisi. Nah, unsur-unsur puisi tersebut ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang terdapat di dalam teks puisi itu. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar dari teks puisi. Unsur intrinsiknya itu terbagi menjadi 2 yang terkait dengan fisik dan batin. Fisik di sini terkaitan dengan diksi, gaya bahasa, citraan ya. Jadi di sini kaitannya dengan kebahasaannya, bagaimana majas yang digunakan, kemudian gaya bahasa yang digunakan, kemudian citraan yang digunakan dalam unsur intrinsik tersebut. Sedangkan struktur batin sendiri terdiri dari temanya. Bagaimana tema dari puisi itu? Kemudian rasa, nada, amanat, pesan apa yang disampaikan dalam teks puisi tersebut. Itu keterkaitan dengan unsur pembentuk dari teks puisi. Ada yang dikenal dengan unsur intrinsik dan ada yang dikenal dengan unsur ekstrinsik ya. Tuh. Jadi bisa kalian pahami perbedaannya kalau unsur intrinsik itu unsurnya terdapat di dalam teks puisi. Ada di dalam teks puisi itu tadi ya. Apa sih tema puisi itu? Kemudian apa pesan atau amanat yang bisa disampaikan dalam puisi tersebut? Itu bagian dari unsur intrinsik puisi. Sedangkan kalau unsur intrinsik puisi itu adalah unsur yang di luar karya sastra. Contohnya terkait biografi dari penulis puisi itu sendiri. Itu tentang unsur pembangun. Nah, jika kalian sudah memahami tentang unsur pembangun yang terdapat di dalam teks puisi, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis puisi. Jadi, puisi itu terdiri dari 2 jenis ya, puisi lama dan puisi baru ya. Puisi lama dan puisi baru. Di puisi lama ini sendiri adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan, terikat oleh baris-baris, dan terikat oleh bait-bait. Dalam puisi lama itu kalian kenal mungkin ya dengan istilah pantun ya. Pantun yang paling terkenal. Jadi puisi lama itu banyak anak-anak. Puisi lama itu ada yang disebut dengan pantun, mantra, syair, karmina, seloka, gurindam, talibun. Jadi puisi lama ini terikat oleh rima, baris, dan bait. Ini kalau puisi lama. Oke anak-anak, sebelum Bu Yanti jelaskan tentang puisi baru atau puisi modern, nah sekilas ya pengayaan terkait puisi lama. Dalam puisi lama ini, pantun itu adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Di dalam pantun itu
mempunyai pola sajak ABAB. Baris ke-1 dan 2 disebut sampiran, baris ke-3 dan ke-4 disebut dengan isi. Itu dalam pantun. Sedangkan syair itu hampir sama dengan pantun, sama-sama terdiri dari 4 baris dalam satu bait, hanya pola sajaknya A. Jadi yang membedakan di pola sajak atau rimanya. Itu di pantun dan syair. Kemudian gurindam. Gurindam ini adalah puisi lama yang terdiri dari 2 baris dalam satu bait dan berpola AAA. Itu gurindam. Karmina juga seperti itu. Karmina terdiri dari 2 baris dan berpola AAA. Hanya bedanya di Karmina baris 1 itu sampiran, baris kedua itu isi. Itu di Karmina. Sedangkan seloka itu adalah pantun berkait. Nah, jadi dari baris 1 dan kedua itu berkaitan dengan baris-baris selanjutnya. Jadi saling sambung menyambung itu seloka. Sedangkan talibun itu adalah pantun genap. Dia terdiri lebih dari 4 baris dalam satu baitnya. Bisa 4, bisa 6, bisa 10 dalam satu bait. Itu yang disebut dengan talibun. Jadi pada dasarnya puisi lama itu terikat oleh baris-baris dan bait. Ini sekedar pengayaan ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke puisi baru. Nah, di dalam puisi baru ini kalau dari isinya itu ada yang disebut dengan balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Sedangkan berdasarkan bentuknya, ada yang disebut dengan distikon, terzina, kuatren, quit, sektet, septima, stanza, dan soneta. Nah, anak-anak, Ibu jelaskan sedikit ya mengenai puisi baru berdasarkan bentuknya. Jadi distikon ini adalah puisi yang setiap baitnya terdiri dari 2 baris. Sedangkan terzina terdiri dari 3 baris, kemudian kuatren terdiri dari 4 baris, quin terdiri dari 5 baris, sektet terdiri dari 6 baris, septina terdiri dari 7 baris, stanza terdiri dari 8 baris, sedangkan soneta terdiri dari 14 baris ya. Nah, ini yang disebut dengan puisi baru berdasarkan bentuknya itu berarti dilihat dari banyaknya baris. Sedangkan kalau menurut isinya ya, ini ada yang disebut dengan balada. Balada itu adalah puisi atau sajak yang berbentuk cerita. Isinya tentang kehidupan manusia. Itu tentang yang disebut dengan balada. Jadi si puisinya keterkaitan dengan kehidupan manusia. Itu balada. Sedangkan himne, nah kalau di himne itu adalah sajak puji-pujian untuk Tuhan ya, atau Sang Maha Pencipta. Dan saat ini seiring berjalannya waktu, himne ini juga sudah ditujukan untuk bangsa, pahlawan, dan tanah air. Itu himne. Selanjutnya ode. Ode ini adalah puisi baru yang biasanya sering digunakan atau dinyanyikan dalam paduan suara atau drama atau opera. Biasanya puji-pujian kepada seseorang, bisa bangsa, dewa, dan segala macamnya ya, pahlawan dan sebagainya. Ode. Jadi ada puisi dan ada lagunya, ini di ode. Sedangkan epigram ini terkait dengan ajaran agama atau kehidupan manusia. Puisi yang isinya tentang ajaran agama atau pelajaran kehidupan itu disebut dengan epigram. Nah, kadang-kadang di sini juga ada
sindiran untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu epigram. Sedangkan romansa ini adalah puisi yang berkaitan tentang bagaimana kita mengungkapkan perasaan baik cinta, kasih sayang, cinta terhadap manusia, terhadap sejenisnya, dan hal-hal yang lain itu romansa. Kemudian untuk elegi itu adalah jenis puisi yang mengandung ratapan atau duka cita. Jadi puisi yang sedih-sedih itu disebut dengan elegi. Sedangkan puisi yang berisi sindiran atau ancaman atau ejekan itu disebut dengan satire. Jadi intinya satire itu terkait dengan sindiran, elegi hal-hal yang sedih, romansa kaitan dengan yang romantis-romantis ya. Kemudian epigram ini keterkaitan dengan ajaran agama dan kehidupan, ode tentang pahlawan, himne ini bisa tentang pahlawan, bangsa, Tuhan, dan balada ini tentang kehidupan manusia. Ini keterkaitan dengan puisi baru. Jadi pada dasarnya antara puisi lama dan puisi baru itu perbedaannya di sini ya. Di puisi lama itu terikat oleh banyaknya baris dalam satu bait. Terikat oleh banyaknya suku kata, ada rima, ada irama, ada ritme, itu dalam puisi lama. Sedangkan dalam puisi baru itu tidak terikat aturan, tidak terikat suku kata, cuma ada ciri-ciri khas tertentu saja untuk membedakan jenis puisi tersebut. Jadi kalau di puisi baru ini isinya itu yang diutamakan tuh isi atau maknanya, bukan mengutamakan bentuk. Sedangkan di puisi lama ini terikat oleh aturan-aturan ini tadi. Sedangkan puisi baru dia tidak terikat oleh aturan-aturan atau bebas di puisi baru. Itu perbedaan puisi lama dan puisi baru. Ini contoh nih. Contoh puisi lama. Pergi memancing membawa umpan, tidak lupa membawa bekal. Dia cantik dan juga rupawan, baik hati dan banyak akal. Nah ini puisi lama, dia terikat oleh baris dan bait. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, maka ini disebut dengan pantun. Nah, karena terdiri dari 4 baris, kemudian berpola sajak ABAB. Baris 1 dan 2 disebut dengan sampiran, baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Bandingkan dengan puisi baru. Puisi baru ini tidak terikat oleh aturan. Tuhan, pemilik semua rasa dalam hati. Aku tak tahu mengapa rindu semakin dekat. Saat ku coba menghapus ingatan, namun aku selalu gagal. Aku jemu menahan siksa rindu, berharap agar lekas bertemu dengannya. Ini dari sini sudah bisa kita lihat perbedaan antara puisi lama dan puisi baru. Oke, anak-anak sekalian, kita masuk ke kompetensi dasar selanjutnya ya. Pada kompetensi dasar 3.8, ini indikator pencapaian kompetensinya adalah mengenai unsur intrinsik ya, mengenai unsur intrinsik yang terdapat di dalam puisi itu. Kemudian bagaimana cara membacakan puisi. Sedangkan di indikator pencapaian kompetensi KD 4.8, kita bisa menuliskan puisi tersebut, kemudian membacakan puisi itu, lalu menanggapinya. Ini terkait kompetensi dasar selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, perlu diingat kembali ya bahwa di dalam puisi unsur-unsur pembangunnya terkait unsur intrinsik di sini itu
ada unsur batin dan unsur fisik. Nah, ini yang harus kalian pahami ya, pahami kembali bahwa di dalam unsur intrik puisi itu ada dua, yaitu unsur batin atau struktur batin, unsur fisik atau struktur fisik ya. Nah, ini harus kalian pahami. Nah, selanjutnya untuk menulis puisi, ya, untuk menulis puisi, kalian harus menentukan gaya puisi. Gaya puisi ini maksudnya di sini kalian mau menulis puisi apa di sini? Mau menulis puisi lama atau puisi baru? Kalau kalian ingin menulis puisi lama, berarti harus pahami aturan-aturan. Misalnya ingin menulis pantun. Nah, jadi harus tahu. Atau kalian ingin menulis puisi baru berdasarkan isinya tadi ya. Nah, ini tentukan gaya puisi. Mau nulis puisi lama atau puisi baru. Tuh. Yang kedua, tentukan tema dan judul puisi. Nah, kalian tentukan temanya tentang apa. Tuh ya, ini terkait dengan puisi. Setelah tahu temanya, baru yang selanjutnya suasana. Suasana, kamu bayangkan dulu suasana yang terkait dengan tema tadi. Misalnya temanya tentang keindahan alam. Keindahan alamnya yang diambil keindahan alam yang di mana? Nah, bayangkan suasananya. Nah, itu kalian tulis dalam larik-larik puisi. Lalu gunakan gaya bahasa. Jadi dalam penulisan puisi ini kita gunakan majas ya, majas atau gaya bahasanya yang sesuai dengan tema tadi. Tuh kalian cari ya. Boleh kalian gunakan referensi untuk misalnya tema tentang keindahan alam. Majas apa ini yang sesuai dengan tema tersebut. Setelah itu kalian kembangkan puisi tadi. Ya, kalian kembangkan puisi tadi. Itu langkah-langkah sederhana dalam kalian menulis puisi. Nah, tipsnya, jadi kalau kita ingin menulis puisi itu sebenarnya tipsnya kita harus banyak-banyak membaca referensi tentang puisi. Jadi kalau kalian ingin menulis puisi tentang keindahan alam, perbanyaklah referensi yang berkaitan tentang puisi keindahan alam. Kamu baca dulu puisi tersebut ya, baca. Kemudian kalau sudah dibaca referensinya banyak, nah kamu bisa tentukan temanya. Nah, keindahan alamnya tentang apa? Tentang pantai, tentang misalnya suasana pedesaan. Nah, itu jadi tinggal dipilih ya. Kemudian kalian baru bisa memilih diksi, majas, ini terkaitan dengan unsur ya. Unsur apa tadi nih? Ini diksi, majas itu terkait dengan unsur apa? Ayo, masih yang ada yang ingat nggak? Nah, di sini kaitan dengan unsur fisik ya. Oke, itu keterkaitan sama majas ya. Oke, selanjutnya untuk membaca puisi. Kalau tadi sudah menulis puisi, sekarang kita akan membaca puisi. Jadi kalau kalian ingin membacakan sebuah puisi, kalian pilih dulu puisinya atau puisi yang sudah kalian tulis. Berikan tanda jeda pada larik-larik puisi tersebut. Ya, ini ada beberapa tanda jeda ya, boleh digunakan. Misalnya untuk berhenti sejenak, kasih garis miring 1, garing 1. Sedangkan berhentinya agak lama, kasih garing 2. Kemudian untuk intonasinya itu naik atau turun. Nah, boleh dikasih tanda seperti ini. Berarti tandanya naik intonasinya kita membacakan. Nah, atau dikasih tanda garis-garis seperti ini bahwa nanti ada tekanan di dalam pengucapan kata-kata tersebut. Jadi sebelum baca puisi tersebut kita kasih tanda-tanda dulu seperti ini supaya kita mudah dalam mengucapkan atau membacakan puisi tersebut. Intinya dalam membaca puisi hal yang harus diperhatikan adalah pelafalan.
Pengucapan katanya itu tadi harus jelas dan tepat. Intonasinya, nah tinggi rendahnya nada tadi boleh dikasih tanda seperti ini. Penghayatan, jadi puisinya itu sedih, kecewa, gembira atau marah. Nah ekspresinya, ya penghayatan dari si puisi dan ekspresi mimik wajahnya boleh. Ekspresi ini kaitan dengan mimik wajah, ya kemudian penampilan. Ini hal-hal penting dalam membacakan suatu puisi. Ini adalah contoh ya. Jadi misalnya ini ada contoh tentang puisi karya Mustafa Ismail ya. Di sini sebelum dibacakan dikasih tanda dulu seperti ini. Tadi kan sudah tahu ya, kalau yang kebalik seperti ini namanya intonasinya turun, kalau yang V ke atas itu intonasinya naik. Nah, ini turun, berarti rendah, tinggi, berhenti sejenak, dan berhenti agak lama. Contoh ya anak-anak. Burung kecil karya Mustafa Ismail. Aku bermimpi tentangmu, burung kecil di atas dahan, bergayut di ranting. Ketika terjaga, aku melihat burung kecil itu melompat ke dalam mataku. Merangkai daun-daun menjadi rumah dengan cahaya pagi di jendela. Aku bermimpi tentangmu, burung kecil di rambutku, menulis malam basah. Kesunyian merayap, segalanya senyap. Hanya kita rebah di tanah. Menghitung bintang tak berkedip, membaca sajak kecil. Aku bermimpi tentangmu, burung kecil menari di ujung jarku. Menitipkan kicau, lalu senyap. Nah, anak-anak itu tadi sekadar contoh dalam membacakan puisi. Kalian pasti lebih baik ya dalam membacakan puisi. Teorinya kalian buat seperti itu ya. Tapi ada juga yang tidak menuliskan intonasinya, dia saya tidak usah tulis intonasinya, atau yang penting tanda jeda berhenti sebentar, garis miring 1 dan garis miring 2 itu juga boleh, tinggal kalian mau yang seperti apa. Artinya sebelum membacakan puisi harus dikasih tanda seperti ini dulu ya. Kalau ini tidak ada tanda intonasinya ya, boleh, tergantung kalian mau seperti apa, yang penting kalian nyaman dalam membacakannya. Intinya sebenarnya di dalam membacakan puisi itu dia tiap kata, baiknya itu setiap kata seperti ini ya, ini contoh di puisi Laskar Pelangi. Jadi setiap kata itu ada penekanan intonasi. Contoh, Laskar Pelangi karya Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu.
Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Oke, ini contohnya anak-anak. Jadi kalau membaca puisi dalam penekanan dalam tiap kata seperti ini tuh lebih baik intonasinya ketika kita tanda jedanya hampir per kalimat seperti ini ya. Itu ya. Jadi untuk membaca puisi itu sebaiknya dalam tiap kata itu diberi tanda jeda. Ini intonasinya akan lebih terlihat jelas. Ini di sini anak-anak. Jadi silakan sebelum kalian membacakan puisi diberi tanda jeda dulu supaya puisinya menjadi lebih baik dan lebih menarik. Nah anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini tentang teks puisi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disebut dengan puisi itu sendiri, kemudian unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam puisi, kemudian jenis-jenis puisi, bagaimana kita menulis puisi, dan membacakan puisi tersebut. Mudah-mudahan materi pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada materi Bu Yanti selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.